Bismillah. Lupakan potensi World War III. Karena hari ini sibuk ngomongin perang, negara besar saling ancam, para penjahat dunia saling serang. Perang sebenarnya jauh lebih nyata. Sebagai petani alpukat, sawit, dan karet, kita perang lawan sesuatu yang gak pernah habis. Rumput dan anak kayu dibasmi tumbuh lagi, disemprot muncul lagi. Makanya, jangan skip video ini. Karena di sini saya bongkar semua cara yang saya pakai supaya kebun tetap rapi, tidak bengkak biaya, tidak boros herbisida, tidak habis bayar tenaga kerja, dan yang paling penting, cara basmi gulma sampai tuntas. Perang petani yang sebenarnya. Kalau kita lihat hari ini, banyak orang takut perang dunia, tapi bagi petani, perang kita berbeda. Setiap hari kita lihat, hari ini bersih, besok sudah semak lagi, hari ini rapi, sebulan kemudian seperti hutan. Dan jujur saja, banyak petani rugi selain harga pupuk dan hasil panen. Ditambah biaya perawatan kebun terlalu besar, upah tebas, upah semprot, herbisida terus beli. Akhirnya hasil kebun kurang untuk biaya perawatan. Di video ini saya akan cerita pengalaman pribadi di kebun, bukan teori, bukan kata orang, tapi cara yang sudah saya pakai bertahun-tahun. Kesalahan petani dalam basmi gulma. Kesalahan terbesar petani adalah semua gulma dianggap sama, padahal tidak. Ada 3 musuh utama di kebun: rumput, semak atau tanaman menjalar, dan anak kayu. Yang paling berbahaya sebenarnya anak kayu, semak, menjalar. Kenapa? Kalau sudah besar, susah dibasmi, akar kuat, mengganggu tanaman utama, biaya tebas mahal. Tapi anehnya, banyak petani malah fokus bunuh rumput, padahal rumput itu sebenarnya masih ada manfaatnya. Nanti kita bahas. Kontroversi herbisida sistemik vs kotak. Ini yang sering jadi perdebatan. Banyak orang bilang herbisida sistemik lebih berbahaya bagi akar tanaman budidaya. Saya bilang jujur saja, itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena pada kenyataannya, herbisida kontak juga merusak. Yang penting bukan jenisnya saja, tapi cara pemakaiannya. Perbedaannya, herbisida sistemik berjalan membunuh sampai akar. Herbisida kontak, karena hanya membakar daun, gulma cepat tumbuh lagi, pemakaian lebih sering. Nah, ini yang jarang orang sadari. Yang sering dipakai justru lebih merusak biaya dan tanah. Pakai herbisida kontak, rumput dan anak kayu hanya setengah mati. Kalau sering dilakukan, anak kayu dan tanaman menjalar akan semakin banyak. Karena benih anak kayu langsung jatuh ke tanah, tidak terhalau rumput, hasilnya presentasi tumbuh sangat tinggi. Ditambah anak kayu yang lama hidup kembali, akhirnya anak kayu jadi rapat, musuh jadi kuat, dilawan jadi berat. Strategi saya di kebun, saya punya prinsip sederhana, fokus bunuh anak kayu, bukan rumput. Karena kalau anak kayu mati, kebun jauh lebih terkendali. Untuk anak kayu dan tanaman menjalar, saya pakai herbisida sistemik. Biasanya merek dagangnya yang ujungnya lon. Bahan aktifnya triklopir. Ini jarang saya pakai, bisa 1-2 tahun sekali. Kenapa? Karena kalau sudah mati, mati sampai akar. Cara paling hemat basmi anak kayu. Ini cara yang saya pakai supaya hemat. Untuk anak kayu ukuran sedang atau besar, 1 liter herbisida triklopir dicampur 15 liter oli bekas, lalu diaduk merata. Cara pakai bukan disemprot, tapi dioles atau pakai tudor, dipangkal batang anak kayu. Memang capek, tapi hasilnya hemat racun, lebih efektif, mati total. Cara aplikasi daun keadaan tua. Kalau anak kayu kecil, 100 ml herbisida triklopir, campur air 15 liter, lalu semprot daun dan batangnya satu persatu. Dalam proses ini, jangan peduli rumput. Ini kesalahan banyak orang. Semprot semua sekaligus, akhirnya racun boros. Tanah rusak. Rumput sebenarnya ada manfaatnya. Ini jarang dibahas. Rumput sebenarnya punya fungsi. Rumput itu rumah mikroorganisme tanah. Menangkap karbon dari udara, menyimpan energi matahari. Kalau kebun terlalu bersih, tanah jadi mati. Mikroorganisme hilang. Tanaman mudah sakit. Akhirnya petani, tambah pupuk, tambah biaya. Herbisida untuk rumput. Untuk rumput saya pakai herbisida sistemik, bahan aktif glifosat. Biasanya merek dagang ujungnya up, cair berwarna kuning. Saya campur dengan metilmetsulfuron, herbisida pratumbuh dengan bentuk butiran atau bubuk warna putih. Walau tumbuh kembali 6-1 tahun, baru saya semprot lagi, tergantung cahaya matahari. Kalau sinar matahari masuk banyak, rumput cepat subur. Lalu saya biarkan berkembang lagi. 6 bulan sampai 1 tahun baru dibasmi lagi. Herbisida yang saya hindari. Penting, herbisida yang saya hindari, yang nama ujungnya son, bahan aktifnya parah kuat, cair berwarna hijau. Kenapa? Karena sifatnya kontak. Membakar saja tidak sampai mati. Akhirnya gulma cepat kembali, dan petani jadi semprot lagi, semprot lagi, semprot lagi. Akhirnya boros. Strategi besar hemat biaya. Strategi saya sederhana, bunuh anak kayu dulu, dan semak menjalar. Biarkan rumput tumbuh, semprot saat tumbuh maksimal. Gunakan sistemik, jangan boros racun.
Kalau dilakukan, kebun bisa lebih sehat, lebih rapi, lebih hemat. Dan inilah perang petani sebenarnya, bukan perang dunia, tapi perang melawan gulma. Dan yang menang adalah petani yang paling pintar strategi.